Selamat pagi, Sobat Plastikos. Perkenalkan, saya Wida, residen bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di FKUI RSCM. Selamat datang di episode FKUI Plastic Surgery. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Aditya Wardana. Beliau adalah ahli di bidang luka bakar, dan beliau merupakan staf di unit luka bakar RSCM. Selamat pagi, Dr. Adit. Selamat pagi Dr. Wida dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini Dr. Adit akan membawakan topik tentang pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, sebenarnya apa saja sih yang harus diperhatikan pada kasus-kasus luka bakar? Para sobat di sini juga pasti sudah penasaran bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kasus-kasus luka bakar. Dan bagaimana cara penanganannya. Saatnya kita mengetahui lebih jauh tentang pertolongan pertama pada luka bakar. Setelah ini, Dr. Adit akan memaparkan sekilas tentang bagaimana caranya untuk melakukan first aid atau tata laksana pertama pada luka bakar. Ya, pertolongan pertama pada luka bakar itu nggak yang ya banyak ya mengenai simposium tentang pertolongan pertama pada luka bakar. Akses untuk mengetahui apa sih yang diperlukan itu banyak sekali terdapat di internet atau di medsos, banyak simposiumnya juga banyak, webinar juga banyak. Semua sama air yang mengalir, ya air keran 20 menit. Ya. Itu juga kalau luas lukanya tidak terlalu luas, artinya keran itu kan biasanya ada di wastafel. Kalau misalnya hampir seluruh tubuh, ya nggak usah dikasih pada air yang mengalir, cukup bajunya dibuka, semua yang melekat misalnya jam tangan, cincin, anting, kalung dilepas, kemudian ditutup dengan kain yang bersih dan segera ke rumah sakit. Itu kalau settingnya tidak memungkinkan dengan air yang mengalir. Ya, sehingga jangan dikasih bahan-bahan seperti ya pasta gigi, mentega, sabun colek, atau kadang-kadang dikasih minyak tanah. Sebetulnya simple air yang mengalir. Slide. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan bagaimana sih cara menutup luka dengan bahan-bahan yang seharusnya mudah didapat di sekitar kita. Tidak terlalu susah diakses, ada yang bisa buat sendiri, kalaupun beli di apotek atau di farmasi, umumnya barang-barang tersebut tersedia. Yang agak berbeda nanti kami akan bagaimana cara pemakaiannya. Barang-barang seperti transparan film dressing mungkin dia bukan sebagai absorben, tapi fungsinya sebagai penutup luka. Ada plus, ada minusnya. Sehingga kalau transparan film dressing, lukanya eksudatnya sudah banyak, umumnya akan terbuka sendiri. Tentunya kita kalau membuka biasanya akan ada rasa nyeri. Ini dengan transparan film dressing, begitu lukanya basah, otomatis akan terbuka sendiri dan tidak nyeri. Ini keunggulannya. Tapi kekurangannya, transparan film dressing tidak mampu menyerap eksudat. Sehingga kalau lepas, nempel lagi yang baru. Begitu terus. Keuntungan lainnya, mudah untuk memonitor bagaimana kondisi kedalaman lukanya tanpa harus buka balutan. Ya. Terus ada lagi kasa yang bervaselin. Kasa yang bervaselin ini banyak dijual di apotek atau farmasi.
akhirannya itu selalu tulisannya Tule. Tule itu kasa yang berparafin, meskipun asal usulnya itu Tule itu suatu kota kecil di Perancis tempat produksi kasa yang bervaselin pertama kali. Sekilas sejarah. Kemudian kalau nggak ada sebetulnya bisa buat sendiri. Nanti ada contohnya dengan kasa yang diberikan atau dalam tanda petik diolesi oleh vaselin putih atau vaselin album. Itu bisa buat sendiri ya. Nah, tentunya kalau sudah pakai kasa-kasa memakai kasa yang bervaselin tentunya harus ada balutan sekunder. Barutan sekunder itu di atas barutan primer. Barutan primer itu yang menempel langsung pada luka, itu disebut primer. Sekunder yaitu di atasnya primer, fungsinya sebagai absorben. Demikian, sebentar lagi kita akan melihat cara aplikasi dari dressing yang telah disebutkan di atas. Stop dulu ya. Baik, Sobat Plastikos, selanjutnya kita akan memperagakan cara melakukan balutan pada luka bakar dengan bahan-bahan yang tadi telah disebutkan oleh Dr. Aditya. Baik, Sobat Plastikos, berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam peragaan kali ini. Yang pertama, di sini kita mempunyai cling wrap. Ini merupakan barang rumah tangga yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya dipakai sebagai pembungkus buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah transparent dressing. Transparent dressing ini biasanya ada di kamar operasi yang sering dipakai untuk laparotomi. Biasanya di rumah sakit maupun di IGD punya yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ini adalah kasa yang telah diberi salep atau vaselin. Banyak sekali dijual di apotik-apotik, biasanya berakhiran dengan Tule. Jadi biasanya depannya ada brand name-nya, kemudian diikuti dengan akhiran Tule. Selanjutnya, yang ini apa, Dok? Custom. Jadi kasa biasa, kemudian dibalurkan atau diberikan vaselin yang warnanya putih sampai rata. Jadi caranya ya mirip-mirip seperti oles mentega di atas roti. Sampai semuanya pori-porinya tertutup oleh vaselin album. Ini mau nggak mau harus buat sendiri kalau kebutuhannya lukanya cukup luas, karena di pasaran itu ukurannya 10 kali 10 cm umumnya. Kalau namanya custom, kita bisa menyesuaikan dengan ukuran luka bakar dari pasien. Demikian Dokter Wida, mungkin kayaknya kita segera memperagakan ya. Baik, Dok. Pertama kali kami akan memperagakan transparan film dressing yang umumnya dijumpai di rumah sakit untuk kegunaannya untuk menutup abdomen saat laparotomi. Ya. Banyak sekali mereknya, ini salah satunya yang tepinya hijau. Ya. Kami memerlukan probandus, barangkali dari Dokter Ingrid bisa membantu kami, silakan. Nah, letakkan tangannya di sini. Salah satu membalut yang agak rumit yaitu membalut tangan, karena nggak boleh terlalu tegang atau terlalu kencang, juga nggak boleh terlalu kendor. Nah, di sini akan kami peragakan. Jadi setelah lukanya itu dibersihkan dengan NaCl, dengan sabun, kemudian dikeringkan. Setelah kering, kita balut. Ya. Di sini ada.
Berikut ini kami akan peragakan cara memasang dengan transparan film dressing yang barangnya ditemui di kamar operasi. Dokter Ingrid akan meletakkan tangannya di atas transparan film dressing, jari-jarinya sedikit dibuka, buka lebar. Iya. Kemudian ini dibuat seperti sandwich, alias ditangkupkan. Ya. Sela-sela jari jangan sampai ada udara. Kemudian ditangkupkan, coba angkat sedikit. Nah, jadi seperti plastik vakum. Nah, bisa Udah. dilihat Taruh. hasil akhirnya seperti ini. Kemudian ini bisa dirapihkan. Nah, setelah dipasang, tahap selanjutnya kalau mau dirapikan, ya setelah kita pastikan di sela-sela jari ini sudah tidak ada gelembung udaranya. Kalaupun nanti terjadi eksudasi, biasanya akan terkumpul di antara sela-sela jari. Sehingga nanti kalau terkumpul misalnya di antara sela jari ini ada cairan, cukup kita ambil jarum, kemudian kita sedot cairan yang terkumpul. Lalu bekas tusukan jarum tersebut kita ambil transparent dressing, film dressing yang biasanya dipakai untuk menutup pemasangan infus di atas bekas tusukan. Jadi ditambal gitu ya, Dok? Jadi ditambal, ya. Nah, kalau kita pakaikan dengan transparent dressing tersebut, pasien masih bisa beraktivitas. Jadi, bentar, ini dirapihkan. Nah, sehingga bisa pasien pasien bisa memegang ballpoint. Coba silakan. Nah, para sejawat bisa melihat bahwa pasien masih bisa beraktivitas. Ini keuntungannya dibandingkan dengan memakai kasa tentu akan sulit untuk menggerakkan jari-jari dan beraktivitas. Ya. Selanjutnya kita peragakan membalut luka bakar dengan menggunakan barang rumah tangga. Silakan. Dengan cling wrap. Ya, setelah dibersihkan, pasien kita minta untuk membuka jari-jarinya, buka lebih lebar lagi. Nah, kemudian kita buat sandwich. Ya. Ditangkupkan. Pasien kita minta untuk melebarkan jarinya. Dibuat vakum. Sisanya dipotong. Nah, memang karena umumnya plastik ini tergantung dari pabrik pembuatnya, kadang-kadang masih longgar. Tapi secara umum mirip-mirip dengan versi rumah sakit, ini bisa sebagai alternatif bila barang-barang tersebut susah dicari. Nah, silakan memegang ballpoint. Masih
bisa memegang ballpoint. Nah, keuntungannya tentu kedalaman lukanya kita bisa nilai, misalnya untuk mengecek kapilari refill, ditekan, dilepas tanpa harus membuka balutan. Kerugiannya itu tadi, balutan ini begitu basah tangannya akan mudah terlepas. Ya, mau nggak mau kita akan pasang lagi. Ya, ya, terima kasih Dokter Ingrid. Terima kasih Dokter Adit. Demikianlah telah kami peragakan cara membalut luka bakar dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nantikan episode selanjutnya dari tata laksana luka bakar. Kira-kira selanjutnya episodenya tentang apa ya, Dok? Topik yang cukup menggelitik yaitu resusitasi cairan pada luka bakar. Begitu banyak pertanyaan dan begitu banyak kontroversi. Nantikan pada episode selanjutnya seri tata laksana luka bakar. Terima kasih Dokter Adit. Sama-sama.